Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, di hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, kita kembali akan beribadah, ibadah renungan harian keluarga. Dan karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu, kami rindu lagi untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar firman, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepada Engkau, berikan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, agar supaya kami mampu memahami, mampu mengerti akan firman-Mu ini, dan dapat kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka akan Alkitab kita di hari ini dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang kedua. Markus 15 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Tema ibadah kita adalah berani menyatakan kebenaran. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Allah atas setiap kasih dan anugerah Tuhan yang selalu dan terus kita rasakan dan nikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Ketika kita boleh ada lagi di bulan yang baru, di bulan April, di tanggal 4 tahun 2022 ini, kita terus merasakan akan pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan karena itu tentu ketika kita boleh menikmati segala berkat Tuhan, ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita ada dalam peribadatan di hari ini, dalam ibadah renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukan hal yang mudah bagi kita untuk hidup dalam kebenaran, terlebih di tengah-tengah situasi dunia yang lebih mencintai dan menyukai ketidakbenaran. Tetapi kita pasti setuju bahwa mendorong diri untuk melakukan kebenaran masih lebih mudah dibandingkan mendorong diri kita untuk menyuarakan kebenaran itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sekalipun sukar, ada banyak hal yang baik yang bisa kita temukan dan jadikan alasan untuk melakukan kebenaran
dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa jika kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran yang kita hidupi akan menjaga hidup kita dan memimpin langkah kita pada kebaikan-kebaikan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebagai seorang pemimpin, pemerintah, dan masyarakat. Seorang Pilatus, dia harus teliti dan dia harus bertindak benar dalam dia menyelidiki berbagai perkara. Termasuk saat dia menghadapi kasus yang disampaikan oleh elit-elit agamawi yang berpolitik tentang Yesus. Politik kekuasaan telah merusak dan membelenggu akan para elit agamawi dan membuat mereka tidak lagi dapat menyuarakan kebenaran, apalagi bertindak benar. Sehingga Yesus yang tidak bersalah, mereka giring menghadapi sidang pengadilan agama Yahudi dan pemerintah Romawi. Keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Yesus tertuduh walaupun dia tak bersalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persidangan Pilatus, dia mulai menginterogasi Yesus dan ia memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sesuai yang ditanyakan. Pilatus, dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Seperti yang dituduhkan oleh imam-imam kepala. Yesus, dia mempunyai cara sendiri untuk bagaimana dia menjawab Pilatus, yaitu membenarkan apa yang ditanyakan Pilatus kepadanya. Yesus yang benar, dia tidak gentar untuk menghadapi persidangan yang penuh dengan konspirasi politik tidak terpuji. Yesus, dia tidak ragu-ragu untuk membuka akan identitasnya, membuka akan jati dirinya, walaupun itu sulit dimengerti oleh Pilatus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentunya mencontohi dan meneladani Tuhan Yesus yang tidak ragu-ragu untuk menyatakan dan melakukan yang benar, walaupun dalam situasi yang sulit. Tuhan Yesus dia tidak gentar untuk menyatakan apa yang benar. Sekalipun dia harus diperhadapkan dengan penguasa, tapi dia tidak ragu untuk mengatakan apa yang benar. Dan karena itu pula sebagai keluarga-keluarga Kristen, orang yang percaya tentunya, kita semua juga terpanggil untuk terus menyatakan kebenaran dan menelanjangi ketidakbenaran. Kita tahu bahwa ketika kita berani melakukannya, ada resiko yang harus kita terima dan hadapi. Karena kadang yang kita dapati bukannya penerimaan, melainkan penolakan. Bukannya kesadaran dan pertobatan, melainkan kebencian dan permusuhan. Bukan kebaikan, tetapi kejahatan dan kecelakaan. Karena dengan menyatakan kebenaran dan menegur kesalahan, kadang kita dipandang sebagai musuh dan bukan kawan. Tetapi mari kita melihat Yesus yang tidak ragu-ragu menyampaikan kebenaran. Mari juga kita tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Mari kita meminta hikmat dan kebijaksanaan. Minta Tuhan memampukan kita semua untuk menyuarakan dan melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada ungkapan syukur, rasa sukacita iman yang terus kami persembahkan kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan beri bagi kami. Ketika di hari ini kami lagi boleh menikmati berkat Tuhan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, nafas kehidupan, bahkan umur panjang. Kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan di bulan yang baru, di bulan April ini ya Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan yang akan terus menjaga, memelihara, dan bahkan memberkati kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, berdoalah pula kami bagi kehidupan jemaat Tuhan. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan selalu bersama dengan mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka yang mereka harus lakukan dan kerjakan. Melalui itu semua ya Tuhan, kami meyakini bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan, Tuhan curahkan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan ini. Dan pun ketika Tuhan Allah menganugerahkan berkat dalam kehidupan mereka, ungkapan syukur, rasa terima kasih, mereka terus persembahkan kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan mereka. Kami pun mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan pergumulan. Ketika mereka ada yang sakit ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau adalah dokter kami. Kami yakin dan kami percaya kesembuhan dan pemulihan akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit. Pemulihan, kesembuhan secara total Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dan pun bagi kehidupan jemaat Tuhan yang bersyukur, menikmati segala berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu melengkapi akan syukur dan sukacita dari jemaat-Mu. Ya Bapa, berdoalah kami bagi kehidupan orang-orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Ya Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sukacita iman. Di tengah-tengah mereka menjalani hari-hari usia mereka di masa tua dengan penuh syukur dan penuh dengan kegembiraan. Dan karena itu ya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, kami serahkan dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Diberkati pula kehidupan hamba-hamba-Mu, penatua dan diaken, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, para pendeta, vikaris, pendeta, pegawai dan kostor, diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami semua. Ya Bapa, diberkati pula kehidupan tim multimedia pemuda yang selalu memberi diri mereka untuk bekerja melayani Tuhan. Diberkati setiap harapan kerinduan dari teman-teman tim multimedia pemuda, terlebih khusus Joy dan David dalam tugas pemberian diri mereka. Kiranya ya Tuhan Allah, kekuatan dan kemampuan terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap harapan, kerinduan dan cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami hanya mau pertaruhkan itu hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami kepada Engkau. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di saat ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kita, dalam kita melakukan semua tugas, pekerjaan, aktivitas kita di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Dan terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Mohon di like, subscribe, dan semoga firman ini bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.